nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan di publik. Reklamasi Teluk Jakarta itu sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia, ya. Itu untuk asing terutama dan beberapa asing, ya. Moratorium dicabut, reklamasi berlanjut. Satu kalimat dulu dari Ibu Vivin. Pembangunan berkelanjutan. Bang Bestari? Pantai Teluk Jakarta untuk 12 juta penduduk Jakarta. Pak An Fatwa. Proyek bermasalah. Mas Edo. Teluk Jakarta makin terancam. Teluk Jakarta makin terancam. Itulah 4 opini yang sudah disampaikan oleh narasumber saya. Dan memang setelah lebih dari 1 tahun reklamasi Teluk Jakarta ini terhenti, akhirnya setelah keluar surat keputusan dari Menko Maritim, tampaknya reklamasi ini akan kembali berlanjut. Lalu untuk siapa reklamasi Teluk Jakarta? Saksikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, sebelum kita berbincang malam hari ini, saya perkenalkan dulu 4 orang yang sudah hadir bersama saya di studio. Mulai dari sebelah kiri saya, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir dari subuh loh ya. Dari subuh. Terima kasih. Kemudian ada Bang Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Bang Bestari. Pak A.M. Fatwa, anggota DPD Dapil Jakarta. Selamat malam, Pak. Malam. Mas Edo Rahman dari Walhi, selamat malam. Malam. Oke, kita akan langsung berbincang soal ini. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memperdengarkan kembali bagaimana pernyataan Pak Luhut mengenai pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berikut ini. Saya sudah tanda tanganin hari Kamis karena semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dari semua kementerian atau KL yang terlibat sudah mengatakan tidak ada masalah, ya udah tekan. Siapa? Ya dia datang kemari, ya saya jelasin. Nanti Pak Ridwan brief mereka, jadi nggak usah ribut di luar gitu loh, nggak perlu. Jelasin mana yang nggak setuju, beritahu. Yang kaji ini kan kita semua. Jadi jangan dibuat di luar itu seperti ada yang aneh, nggak ada yang aneh-aneh kok. Ketika itu nanti berbeda dengan apa yang diinginkan gubernur baru tanggal 6. Nggak ada, soalnya nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan. Oke, Bu Vivin. Ya, Mbak. Ini sudah disebutkan tadi tidak ada keinginan gubernur, tapi ini keinginan dari atas ya. Apakah ini juga memaksa akhirnya Kemenak LH untuk memberikan rekomendasi pencabutan? Baik, Moratorium. Jadi begini Mbak, ketika kurang lebih setahun yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administrasi, paksaan pemerintahan penghentian sementara terhadap Pulau C, D, dan G, itu adalah memang kami menemukan kesalahan dan pelanggaran di lapangan dalam pelaksanaan reklamasi tersebut. Sehingga mereka harus dihentikan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Ya. Nah, sekarang itu memang kami sudah ngecek. Jadi untuk Pulau C dan D itu ada 11 perintah di dalam sanksi administrasi. Sementara Pulau G ada 6 perintah. Dan itu semua sudah kami cek dan mereka sudah melaksanakan sehingga sanksi administrasinya memang harus dicabut. Oke, sanksi administrasi harus dicabut Ya. karena sudah dipenuhi. Anda melihatnya sudah terpenuhi semua untuk masalah administrasi, terutama untuk lingkungan? Ya, pertanyaan saya mendasar. Dasar hukum mengeluarkan izin reklamasi itu apa? Oke. Itu satu. Nah yang kedua, ini kita bicara ekosistem. Kita bukan hanya bicara 1, 2, 3 pulau gitu. Ini ada 17 pulau yang lintas wilayah gitu. Bukan hanya DKI Jakarta. Ada Banten, ada Jawa Barat. Nah, apakah kemudian layak kalau misalnya hanya DKI Jakarta yang melakukan kajian itu? Kenapa tidak melibatkan? Terus ingat, ini kawasan strategis nasional. Siapa punya kewenangan kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur?
Nah, kalau kita mengacu Undang-Undang 23 2014, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya gubernur intens berkomunikasi dan berkoordinasi untuk pengelolaan wilayah pesisir. Tapi ketika ini diambil alih oleh pusat, dikeluarkan surat keputusan, bagaimana? Ya, itu adalah untuk mengimplementasikan sanksi yang sudah terjadi di lapangan gitu. Oke, Bang Bestari tadi dipertanyakan dasar hukum reklamasi ini apa sebenarnya? Ya, setahu kami pada saat kami mulai membahas tentang Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana tata ruang Pantai Utara Jakarta, maka landasan yang paling awal itu adalah Perpres nomor 52 tahun 95. Dan kemudian terbit lagi Perda nomor 8 tahun yang sama tahun 95 juga. Nah, kemudian berjalan dengan waktu kami mengetahui juga bahwa ada Undang-Undang nomor 26 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 27 tahun 2007 juga mengisyaratkan di dalam sana jelas tercantum bahwa apabila hendak mengadakan kegiatan reklamasi maka wajib didahului dengan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kemudian juga rencana tata ruang kawasan strategis. Nah, seperti itulah yang kami ketahui. Namun dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kami di DPRD DKI tidak concern terhadap reklamasinya. Reklamasi tidak kami bahas sama sekali, kami hanya membahas tentang zoning daripada pantai utara Jakarta dan pulau-pulau kecil. Kemudian setelah zoning ini selesai, maka masuklah kita kepada rencana tata ruang. Di dalam rencana tata ruang itu tidak ada urusannya dengan reklamasi. Maka kami membatasi wilayah kerja kami hanya sampai pada tataran membuat rencana tata ruang Pantai Utara Jakarta. Karena apa itu dibuat? Karena memang rencana detail tata ruang kita yang sampai tahun 2030 itu tidak ada mengatur wilayah yang akan timbul oleh karena adanya reklamasi. Jadi ini semacam satu antisipasi yang kita lakukan untuk kemudian ketika nanti sudah ada reklamasi sebagaimana yang sudah berjalan dengan amanah daripada Perpres tersebut, maka seketika sudah ada batasan-batasan ataupun zoning-zoning yang ditetapkan untuk pemanfaatan wilayah tersebut dan pembagiannya. Itu saja yang menjadi ranah daripada DPRD DKI. Oke, tadi Anda bilang ini proyek bermasalah. Di mananya bermasalahnya? Ya, saya dahului dengan pertanyaan. Ini sebenarnya proyek ini untuk kepentingan siapa? Ya. Jadi kalau saya sebagai politisi yang mewakili rakyat, ya, bahwa kita ini merdeka membentuk negara untuk kepentingan siapa? Nah, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekhawatiran Anda apa sehingga mempertanyakan ini untuk siapa proyeknya? Anda melihat untuk siapa memangnya? Kekhawatiran saya untuk kepentingan kekuasaan dan kerjasama pengusaha atau pengembang. Itu kekhawatiran saya. Jadi kepentingan rakyat yang akan terabaikan. Bayangkan ketika moratorium oleh Menko Rizal Ramli itu moratorium, ya, itu para nelayan itu tangkapan ikannya menjadi lebih bagus, juga kerang hijau dan sebagainya. Nah, sekarang ini dengan dicabutnya moratorium itu nelayan itu dikemanakan? Nah, teman-teman di DPRD sebagai politisi yang juga melihat nggak ini ada kepentingannya hanya untuk penguasa dan juga pengusaha sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat khususnya nelayan? Ya, jadi begini, bahwa disitulah sebetulnya yang kami cukup perhatikan. Jadi tadi saya dari awal katakan bahwa Pantai Utara Jakarta ini bukan hanya untuk satu kaum, tetapi ada 12 juta masyarakat Jakarta. Namun sebetulnya ini sudah diakomodir. Dari 17 pulau tersebut, ini diwajibkan. Saya bawa berkas ini, nanti saya boleh kasih kepada Pak M. Fatwa dan teman dari Walhi juga, bahwa di sana ada spare dari tempat yang tidak boleh ada kegiatan nelayan, kemudian dibuka.
atas desakan kami pada waktu pembahasan. Artinya nanti ada dan nelayan-nelayan itu boleh dibuatkan di sana, wajib dibuatkan dermaga dan diberikan juga ruang untuk membuat pujaseri seperti yang ada di Muara Angke. Dikelola oleh nelayan dan ikannya datang dari mereka sendiri dan dapat dijual dengan angka yang sangat tinggi. Ada kepentingan nelayan yang diakomodir, Pak? Pertanyaan ini 12 juta rakyat Jakarta itu bagaimana itu mengakomodasi kepentingan itu? Itu begini, Kakanda, Ayahanda, 12 juta rakyat Jakarta ini tidak pernah mendapatkan akses gratis ke pantai Teluk Jakarta. Selalu harus bayar. Sementara ada satu kelompok yang dapat mengakses itu dengan gratis. Apakah ini tidak kemudian menjadi satu kecemburuan di belakang hari? Bukankah kita harus juga berkeadilan? Nantinya itu kalau proyek itu sudah jadi semua itu untuk melihat laut saja. Oh tidak. Untuk melihat laut saja, rakyat susah melihat itu laut. Perda ini mengatur menyerahkan 10% pantai kepada masyarakat Jakarta yang dapat diakses secara gratis. Ini mengatur. Dan kami sadar sebagai warga Jakarta, kami tidak akan mau mengkhianati 12 juta orang ini. Ini yang kami masukkan. Inilah yang dulu perdebatan cukup panjang kami lakukan, sampai akhirnya disepakati 10% pantai dari 17 pulau ini wajib menjadi hak masyarakat Jakarta yang dikelola oleh Pemda DKI. Tapi apakah pemenuhan kebutuhan atau hak masyarakat Jakarta itu perlu mengorbankan hak-hak nelayan juga yang sudah mencari penghidupan di sana? Nelayan sudah diberikan juga di sini. Nelayan boleh mencari ikan dan menjualnya dengan angka yang fantastis di pulau-pulau reklamasi. Nah, ini masuk di dalam sini. Tapi buktinya sekarang ini banyak perahu-perahu itu sudah nongkrong. Lah kan belum jadi pulaunya. Ya, reklamasinya belum jadi. Saja aturannya sudah kita buat. Sudah nongkrong perahu-perahu itu. Oke, belum jadi saja sudah banyak kehidupan ekonomi masyarakat yang dikorbankan, begitu maksudnya Pak Bang Bestari. Bagaimana? Saya tidak melihat itu sebagai pengorbanan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk suatu perubahan. Oke. Saya rasa itu. Kita harus ambil satu yang positif ke depan. Dan kami sudah menghitung penghasilan ini akan sangat tinggi dari 3 kegiatan besar. Menjual ikan, kemudian mencari ikan, pariwisata, dan memancing. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Pak Papa, kita jeda sejenak. Dua sisi akan kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali. Mas Edo, salah satu syarat yang diajukan untuk mencabut moratorium ini adalah melengkapi syarat administrasi, termasuk diantaranya adalah dampak lingkungannya. Apakah Anda melihat ini sudah dipenuhi untuk analisa dampak lingkungan? Ya, kalau dari segi dari segi prosedur seharusnya RZWP 3 kan dulu harus selesai dulu, baru kemudian ada kewenangan untuk mengeluarkan izin dan kemudian baru bagaimana proses penyusunan dokumen AMDAL dan segala macamnya itu. Nah, tapi ini adalah praktek yang harusnya tidak boleh terjadi. Terus kemudian harus dipaksakan lagi, begitu ada kesalahan harus dibuatkan regulasinya untuk bisa mengakomodir kesalahan ini. Itu prakteknya yang terjadi sekarang. Tapi paling tidak yang paling penting adalah bahwa ekosistem Teluk Jakarta ini juga harus dilakukan zonasi. Yang kalau misalnya Pak Bestari tadi sampaikan, ini perintah Undang-Undang 27 2007, Junto 1 2014. Itu wajib harus ada RZWP 3K, dan dasar untuk mengeluarkan izin itu adalah rencana zonasi. Nah, fakta yang sekarang kan tidak terbalik gitu. Izin dulu keluar baru dibuatkan RZ-nya untuk mengakomodir izin itu. Itu faktanya yang ada saat ini. Nah, apakah kemudian ini bisa dibenarkan atau tidak? Ya, kita tanya hukum lah. Kita sementara berproses hukum sekarang. Meskipun Pulau G misalnya, kami sedang menyiapkan PK-nya untuk Pulau F, I, K, itu buktinya kita menang di pengadilan tingkat pertama. Ya, karena memang dasar hukumnya ya izin lingkungan itu diterbitkan tidak ada dasar hukumnya. Oke, gitu. Dampak lingkungannya sendiri dengan pembangunan. Bicara dampak lingkungan sendiri, ya kita bisa lihat kondisi yang ada saat ini Teluk Jakarta. Kritis.
terus kemudian kalau kemudian ditambah dengan proyek reklamasi 17 pulau ini, bagaimana kemudian limbah-limbah yang kemudian dari daratan ke Teluk Jakarta? Apakah kemudian dia akan bersirkulasi dengan baik, dengan normal? Dan kemudian bagaimana dengan perputaran arus yang ada di Teluk Jakarta itu? Teluk Jakarta itu mengurung limbah di tengah-tengah. Kalau kita bicara konsepnya seperti itu. Tapi dari Kemenek LH sendiri melihat bagaimana kondisi seperti ini loh, Bu Vivin? Ketika melaksanakan izin, kemudian menyusun dokumen AMDAL, maka kita minta pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis. Sebetulnya pembuatan KLHS itu adalah mandat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Setelah itu dapat, jadi kajian lingkungan hidup strategis itu kan melihat lingkungan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pulau satu dengan pulau yang lain, tapi dia menyeluruh lihatnya. Setelah itu maka izin lingkungannya baru dibuat. Jadi memang di dalam perintah sanksi itu adalah memperbaiki dokumen lingkungan yang mengacu pada 3 hal. 1, kajian lingkungan hidup strategis, 2, NCICD, dan ketiga, bagaimana mereka mengintegrasikan aspek sosial ke dalam proyek atau kegiatannya. Tapi mereka tidak bisa buat sendiri-sendiri, Mbak. Maksudnya mengambil perspektif sendiri. Mereka mengambil dari kajian lingkungan hidup strategis tadi. Jadi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami melihat dari perspektif lingkungan hidupnya. Mereka itu sebetulnya membuat AMDAL-nya itu sampai 3 kali. Jadi ketika awal kami turun ke lapangan, kami melihat bahwa AMDAL dengan proyek yang ada itu nggak sesuai. Ya, kemudian dengan dampak lingkungan yang timbul itu tidak sesuai. Tadi Edo sampaikan bahwa bagaimana limbahnya dan sebagainya, itu nanti dapatnya dari kajian lingkungan hidup strategis secara menyeluruh, masuk ke dalam izin lingkungannya untuk per proyeknya itu tadi. Nah, ketika kami cek setelah terjadi penjatuhan sanksi, ternyata mereka belum sesuai juga. Jadi kami minta sanksi nggak bisa dicabut. Kalian harus kemudian menyusun dokumen AMDAL atau memperbaiki yang baru. Sehingga memang izin lingkungan yang diperbarui itu sampai 2 kali. Nah, sekarang sudah terpenuhi semua. Sudah. Walhi melihatnya itu sudah terpenuhi nggak? Kita lagi fokus di proses hukum. Apa fakta yang kemudian kita dapatkan di luar itu kita berusaha untuk memasukkannya di dalam proses hukum. Sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan hasil kajian itu. Ya kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Ibu Vivin tadi singgung soal NCICD. Pertanyaan saya adalah apakah 17 pulau ini bagian dari NCICD? Kalau kemudian itu bagian dari NCICD, di Perpres Percepatan Proyek Strategis Nasional itu masuk NCICD sebagai proyek strategis nasional, ya. Terus kemudian Perpres perubahannya 58/2017 dirubah menjadi tanggul laut. Pertanyaan saya, apakah kemudian masih relevan 17 pulau ini dikatakan sebagai bagian dari tanggul laut? Itu bisa dijawab, Bu Vivin, apakah masih relevan? Jadi ketika kita bicara NCICD itu memang kita memakai ada beberapa skenario, ya. Dari hasil KLHS yang sudah dibuat, memang yang diacu adalah tanggul yang kita sebut tanggul A. Jadi tanggul A itu adalah yang menempel pada daratan. Nah, itu yang dipakai skenario. Kemudian KLHS itu kan dibuat kajian lingkungan hidup berdasarkan tanggul tersebut, kerangka atau perangkat yang tanggul A. Tapi ada satu hal, Mbak, dalam kajian lingkungan hidup strategis yang telah divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada rekomendasi satu hal. KLHS yang dibuat itu tuh tidak statis. Dia harus dievaluasi paling tidak 2 tahun sekali. Melihat dinamika lingkungan hidup yang ada, kemudian nanti dilihat dari perdanya jadinya seperti apa, itu juga dilihat. Nah, karena dari hasil KLHS yang dibuat itu sebetulnya juga salah satunya harus masuk di dalam ranperda yang dibuat oleh DPRD, yaitu RT/RW-nya seperti apa, penggunaannya untuk apa dan sebagainya, zoningnya untuk apa. Karena zoning itu kemudian berpengaruh pada izin-izin yang akan dikeluarkan
bangunan-bangunan atau peruntukan yang ada di atas bangunan reklamasi. Dampak lingkungannya akan beda, Mbak. Ketika kita bicara zoningnya itu adalah misalnya untuk perumahan rakyat atau untuk kemudian komersial atau untuk rumah sakit dan sebagainya. Dampak lingkungannya kan beda. Nah, oleh karena itu memang harus jelas. Nah, kalau nanti perdanya jadi perda yang dibuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang ada, kemudian kita lihat dinamika yang ada, 2 tahun itu harus direview dan kalau mungkin dikaji lagi, harus dikaji lagi. Itu surat dari Menteri LHK kepada Gubernur DKI untuk melakukan itu. Oke, Pertanyaan saya, bagaimana rencana detail tata ruang? Rencana detail tata ruang itu kan nanti asalnya juga Pak Fatwa itu kan dari hasil dari kajian lingkungan hidup strategis sebetulnya. Tapi bukan kalau ada orang mengumpamakan bahwa ini izin-izin sudah keluar lebih dulu, itu kan bagaikan cucu. Kakeknya itu belum lahir, cucunya sudah lahir. Iya. Nah, jadi ini amburadul. Pokoknya ini kan ada kepentingan politik, kekuasaan, dan jangan lupa ya bahwa kekuasaan itu silih berganti. Nanti kalau rezim berganti, ini bisa diutik-utik nanti oleh KPK. Ada yang mengadukan itu bisa dipenjara itu orang-orang yang mengeluarkan izin itu. Tapi karena belum ada yang harus dasarnya diingat. ini. Iya, ya pokoknya waspadalah. Iya. Siap nggak nanti peringatannya Pak Fatwa, siap nggak nanti ketika ini akan diutak-atik? Kalau kami dari KLHK, kami nggak melihat yang itu. Kami melihat dari fungsi lingkungan hidupnya. Jadi tidak dong, harus dilihat semuanya itu kepentingan rakyat. Iya betul Bapak. Tapi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan memeriksa itu. Jadi bagaimana fungsi lingkungan hidup tentu saja dengan persoalan sosial, persoalan ekonominya itu kan juga harus dilihat. Oke. Tapi memang fokusnya adalah lingkungan hidup. Tentu saja dengan kementerian-kementerian lain kan masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau Pak M. Fatwa berpikiran seperti itu, sementara Bang Bestari mengatakan ini untuk kepentingan 12 juta rakyat Jakarta. Tapi sebenarnya Pak Fatwa melihat ada kepentingan politis yang sangat besar di sini, kepentingan para penguasa di sini. Biarlah kepentingan itu menjadi kepentingan yang jelas kami ingin melaksanakan tugas kami. Tapi seolah-olah DPRD ini naif begitu, tidak melihat ada kepentingan politik yang seperti Pak Fatwa lihat. Tunjukkan kepentingannya seperti apa. Nah, Pak Fatwa, seperti apa kepentingan politik yang Anda lihat? Ya, saya ingin bercerita begini. Seorang tokoh politik dari partai yang berkuasa berbisik di telinga saya, Pak, memang betul kami menang. Tapi sesungguhnya hakikatnya yang menang itu pengusaha, pengembang. Itu pernyataannya. Itu pernyataan yang penting. Oke, bisa Anda tanggapi nanti, kita jeda sejenak. Yang menang adalah pengusaha dan pengembang. Bagaimana Bang Bestari melihatnya? Usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Melanjutkan tadi pernyataan Pak M. Fatwa, ini adalah kemenangan para pengusaha dan kerjasama dengan penguasa. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Pak Bestari? Ya, kan kita nggak bisa melihat dengan kacamata kuda. Ya, betul. Saya mungkin melihat dari sisi berbeda karena saya tidak melihat seperti itu. Reklamasi ini yang setahu kami, ketika satu bidang pulau itu kemudian ukurannya saja, dari ukurannya katakan yang 500 hektar, hanya 37-38% yang bisa dibangun dan dikembangkan oleh mereka. Sisanya itu punya Pemprov DKI, HPL-nya punya DKI. Dan atas itu HGB-nya punya pengembang. HGB memang punya pengembang. Tetapi kan HPL-nya, luasan HPL ini katakanlah 100 hektar. Yang akan menjadi milik daripada pengembang hanya 37 hektar. Dan satu-satunya di atas lahan itu, HGB. Apanya? Tidak boleh ada orang lain yang memiliki HGB. Apanya? Boleh. Si pengembang yang memiliki HGB boleh. itu. Pemprov DKI boleh membangun rumah susun masyarakat di situ. Ya. Boleh kemudian memberikan kepada nelayan. Ya. Dan kebutuhan hijau, biru, konservasi dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi, atas ini kalau dibilang tadi cuman win-nya kepada pengusaha, saya agak kurang yakin.
Karena kami sudah hitung waktu itu bareng sama Pak Ahok, Pak. 120 triliun cash DKI dapat. Lantas bagaimana? Yang mana pengusahanya yang dikatakan win sendiri? Ada pemasukan untuk Pemprov DKI kan, Pak? 120 triliun itu equal dengan 2 tahun anggaran DKI Jakarta. Bayang pun untuk apa itu coba? Ya, kalau saya ya cuma mengingatkan sebagai orang yang sudah berumur, sudah berbau tanah, ini kadaluarsa untuk tuntutan pidana itu untuk korupsi itu 18 tahun. Oke. Jadi hati-hati saja. Poinnya apa, Pak? Fatah melihat ini ada ke arah sana. Kalau orang mengeluarkan izin, belum ada dasarnya sudah mengeluarkan izin itu. Yang saya bilang tadi itu cucu yang lahir dulu, kakeknya belum ada. Nanti itu di belakang hari kalau rezim berganti, karena ini dunia berputar, rezim itu juga berganti. Itu kalau rezim yang akan datang itu, orang-orang itu akan melaporkan ke KPK dan sebagainya, itu bisa dituntut korupsi. Oke, Pak M. Fatah, Anda melihat artinya ada indikasi ke arah sana, ini pengeluaran izinnya bermasalah, tidak sesuai dengan prosedur. Nanti di belakang hari kan bisa digugat. Di belakang hari nanti bisa diusut itu. Ya namanya juga orang di belakang hari itu dia lagi kuasa, nanti penguasa yang lain lagi, itu kan bisa terjadi begitu. Jadi saya cuma mengingatkan. 18 tahun itu. Oke, nah tadi sampaikan Pak. Jadi ini hati-hati, ingatlah, jangan cuma ingat hari esok saja, keuntungan yang di depan mata saja hari esok. Begitu pesannya, jangan hanya nanti kita sama-sama mengingatkan kepada gubernur. Sebentar Bang Bestari. Ya, jadi saya pada gubernur ini, saya lihat sudah statementnya ada bahwa bergeming dia di dalam soal reklamasi. Dan memang dia salah satu faktor menangnya Anies Sandi itu adalah masalah pendiriannya dia, sikapnya dia bahwa dia tidak setuju reklamasi. Dan dia bergeming sekarang ini. Ya. Saya orang pertama yang akan menuding dia kalau dia berubah. Oke, sebentar, kita ingatkan kembali, kita refresh kembali di memori kita bagaimana pernyataan pasangan Anies dan Sandi ketika menyatakan menolak untuk reklamasi. Kita saksikan bersama-sama Bapak-Bapak dan Bu Vivin di depan monitor ini. Bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi, karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi. Oke, Bang Bestari, pernyataan ini gubernur yang akan dilantik dalam beberapa hari lagi, ini jelas menolak reklamasi. Bagaimana nanti DPRD juga akan menyikapi sikap dari gubernur yang akan dilantik nanti? Kami tidak mencampuri tugas gubernur tentunya. Kami, karena gini, Perda yang 2 ini diciptakan atau dibuat atau dibahas atau nanti diundangkan bukan untuk hari ini. Mohon maaf nih, bukan untuk kebutuhan hari ini, dan tidak concern daripada kami untuk menetapkan bahwa setelah ini langsung diundangkan langsung semuanya gubernur harus kerja. Ya kalau gubernurnya mau ya silakan, tapi untuk 20-30 tahun ke depan ini bukan perda yang kemudian dibuat hari ini hanya untuk hari ini, tidak. Ini sepanjang masa. Ketika nanti pada satu ketika ternyata seluruh komponen masyarakat ini sudah menyatakan ya kita sepakat, karena apa? Karena sudah tidak mampu lagi DKI ini menampung laju pertumbuhan penduduk. Maka kita butuhkan itu sebagai satu kompensasi terhadap. Sebentar, oke. Dibutuhkan perluasan daratan untuk menampung masyarakat Jakarta. Tapi ini perlu diklarifikasi. Kita sudah melihat juga iklan bahwa sudah dijual properti ini ke luar negeri loh, Bang Bestari. Jadi untuk masyarakat yang mana ini? Untuk benarkah untuk masyarakat Jakarta atau memang dijual untuk masyarakat lain yang ada di luar negeri? Loh, gini, apakah memang sudah semua pulau dijual? Saya nggak pernah lihat itu dijual gitu loh.
Jadi kalau saya menyatu dengan pendapat Mbak, ya saya pikir saya mesti lihat dulu. Tetapi sekurang-kurangnya akan terjadi, akan menjadi satu kebutuhan bahwa DKI ini tidak dapat lagi dikembangkan ke arah selain ke utara, tidak ada lagi. Kemana lagi dia mau dikembangkan? Apakah kita bisa menahan laju penduduk DKI ini dalam kurun waktu 30 tahun ke depan? Oke, ada temuan dari Walhi juga? Saya mau tanya, yang Perda untuk rencana zonasi itu, dia akan mengatur berapa mil untuk wilayah pesisir perairannya? Rencana zonasi itu? Rencana zonasi itu mengatur sampai 12 mil lepas Pulau Seribu. Ya. Lepas Pulau Seribu ya? Ya. Ujung Pulau Seribu itu 70 mil dari Jakarta. Dihitung, berarti kan harus mengambil dari titik terjauh. terluar. Dari berarti terjauh. kan itu 12 mil dari titik terluar Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita mengacu ke saat ini misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sedang meliding untuk rencana zonasi kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur, juga mengambil titik terluar Kepulauan Seribu 12 mil. Itu kawasan strategis nasional. ATR BPN sedang merevisi juga Perpres 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Satu daratan, satu wilayah perairan gitu. Nah, dua ini juga memperebutkan wilayah yang 17. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur zonasi di situ? DKI Jakarta, ada KKP, ada juga ATR yang sedang merevisi sama-sama rencana tata ruang itu. Ya, saya rasa begini ya. Tentu dalam hal ini Bappenas lah yang akan menjadi koordinator ya. Ini sebetulnya bukan ranah saya loh ini, tapi nggak apa-apa. Kami pun pernah berdiskusi sampai ke Bappenas terkait hal ini. Maka saya yakinkan ketika hal itu menyangkut beberapa institusi negeri terkait pada satu persoalan yang sama, saya yakin Bappenas dalam hal ini, mungkin kalau terkait hal ini adalah BKPRN-nya, pasti akan melakukan koordinasi kepada BKPRD ya dalam hal ini di provinsi masing-masing, dan tentu itu yang akan kita juga adopt nantinya pada saat kan ini belum selesai. Ya, nah artinya akan sia-sia misalnya kalau kemudian DPRD DKI menyahuti surat yang dikirimkan oleh gubernur untuk tetap membahas itu, karena akan bertentangan. Tidak ada yang bisa menjamin apakah kemudian RZWP3K DKI Jakarta itu akan sesuai dengan yang Perpres yang ada di atasnya. Ada satu hal ya, kajian lingkungan hidup strategis. Balik lagi, saya balik ke lingkungan hidup. Itu kan berbicara tidak hanya spot-spot, Edo, ya. Dia berbicara menyeluruh, termasuk hal-hal apa yang harus dilakukan. Dan itu ngelihatnya the whole. Ada pembagian tugas di situ. Betul bahwa KKP itu kan dia nanti akan melihat bagaimana zonasi dari dari pantai pesisir itu kan secara nasional. Itu memang betul yang harus menetapkan kan Kementerian Kelautan ya. Tapi sesudah itu, dan itu kan di dalam kajian lingkungan hidup strategis juga ada di situ masuk. Nah, sebenarnya ada satu hal yang yang harus masuk di dalam Ranperda yang sedang dibuat itu adalah banyak hal Pak Bestari yang ada di dalam KLHS itu yang harus masuk di dalam Ranperda. Itulah yang diminta oleh Ibu Menteri LHK kepada Gubernur untuk itu bisa diakomodir. Nah, itu yang sebetulnya nanti menjadi dasar. Menyambung juga. Saya baru dikasih berkas ini tadi. Inilah yang hasil kesepakatan dengan beberapa kementerian. Ini ada dengan Jabodetabek Jur juga, yang juga harus diakomodir masuk nanti pada pembahasan Ranperda ini. Ini ada bahan baru, artinya jadi bukan besok kalau misalnya kita rapat tuh langsung untuk tok begitu, enggak juga. Kita akan kembali lagi buka satu persatu untuk penyelarasan akhir, dan dokumen-dokumen yang kami terima ini akan kita adopt juga satu-satu, mana yang menjadi kesepakatan ataupun syarat-syarat dari Kementerian LH, mana dari KKP, ini akan masuk juga ke dalam gitu. Nah, itulah tugas kita nanti gitu. Yang menjadi sorotan juga mengapa moratorium ini cukup ramai menjadi perhatian masyarakat karena SK-nya keluar ini agak berdekatan dengan masa pelantikan dan juga berakhirnya jabatan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Apakah tadi Pak Fatwa bilang, Oktober gitu. Ya,
Tadi Pak Fatwa bilang ini unsur politisnya sangat kuat. Apakah dari situ juga Anda melihat ada unsur politisnya? Tapi nanti Pak dijawab ya. Kita jeda sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita jeda sejenak. Ya sebentar Pak. Satu segmen lagi. Kita lanjutkan dua sisi. Pak M. Fatwa, tadi Anda menyebutkan dari awal bahwa ini adalah sangat kental nuansa politisnya. Apakah juga termasuk dengan dikeluarkannya SK pencabutan moratorium ini yang sangat mepet dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jarot? Ya, setiap keputusan politik itu dari pejabat politik tentu ada pertimbangan politiknya, kepentingan politiknya. Jadi sulit untuk dibantah tidak adanya kepentingan politik untuk itu. Sebagai seorang politisi senior, Pak Fatwa, kepentingan politik atau nuansa politik seperti apa sih yang Anda baca dengan pencabutan moratorium ini? Ya, dia akan meneruskan langkah-langkah kerjasama pengusaha dengan penguasa untuk menggarap itu proyek bermasalah itu. Sama-sama memuluskan rencana proyek yang bermasalah. Pak Bestari, ini dibacanya seperti itu oleh Pak Fatwa? Ya kan masing-masing kita ini boleh berpandangan apa. Kami tidak masuk, saya sekali lagi katakan kami tidak akan masuk ke ranah sana. Yang kami yakini setiap sesuatu pembangunan ataupun pengembangan dan sebagainya butuh ada aturan. Betul, tapi tidak bisa dinafikan ada unsur politisnya yang juga sangat kental di sini seperti yang Pak M. Fatwa bilang. Pak A.M. Fatwa yang saya hormati produk politik, saya produk politik, beliau produk politik, jalan raya dibangun produk politik, pasar dibangun produk politik. Kenapa sih kita terlalu ini terhadap nuansa atau katakanlah hal-hal yang terkait dengan politik? Anak sekolah dikasih gratis produk politik. Kenapa semua sangat juga sensitif dengan kenapa sangat sensitif kepada hal yang Pak ini? Fatwa bisa menjelaskan kenapa sangat karena keterkaitan antara penguasa dan pengusahanya atau apa? Iya, itu jelas. Itu untuk meneruskan kembali proyek bersama itu. Meneruskan proyek bersama, di situ letak nuansa politisnya, pengusaha dan penguasanya di sana yang dilihat. Itu sesuatu yang perlu dibuktikan dan kemudian perlu juga kita himbau untuk tidak terjadi hal seperti itu dan tidak merugikan rakyat. Kalau saya tidak anti kepada politik, karena saya yakini seluruh produk untuk membangun negeri ini adalah produk politik. Yang mana yang tidak? Kecuali kita negara kerajaan mungkin. Niat dan motivasi. Nah, yang tergantung penting. kembali kepada niat dan motivasi kita, apakah kita akan membangun bangsa ini atau kita akan mengkhianati bangsa ini. Kan itu saja. Oke, Pak Fatwa, tapi kalau memang dikatakan ini semua produk politis, lalu masalahnya di mana ketika ini dikatakan untuk rakyat katanya, pembangunan ini? Ya, saya melihat hal yang simpel saja, bahwa nelayan kehilangan masa depan. Dan itu nelayan tradisional itu hidupnya dari turun-temurun di situ. Itu kok kita terlantarkan. Kita terlantarkan apa yang tadi yang disebut itu bahwa sudah nantinya disediakan di sini itu rencana-rencana. Itu rencana-rencana, tapi yang sekarang korban sudah berjatuhan nelayan ini. Itu kan sudah perahu-perahu banyak yang nongkrong. Tidak dilihat ke bagian itunya. Jadi kita melihat saja realitasnya sekarang di lapangan. Pokoknya saya membela nelayan. Tidak dilihat ke sananya. Ini Anda menyebutkan sudah dimasukkan di sini nih untuk nelayan, tapi saat ini sudah jadi korban nelayannya. Makanya ini seperti ini. Iya, tapi dalam proses itu nelayannya sudah jadi korban kata Pak Fatwa sekarang. Mari kita buka kembali. Makanya begini, supaya tidak parsial dia, mungkin diskusi kita pun tidak cukup ini waktunya. Kita lihat lagi berapa sih sebetulnya alokasi anggaran kepada nelayan Teluk Jakarta dari Pemprov DKI. Dan satu lagi, ya mau minta tolong juga ini, Ayahanda dibedah juga. Yang mana yang nelayan warga DKI, yang mana yang bukan. Ini kok pertanyaannya kok ya yang karena bukan? gini, nanti kan Ayahanda bilang mungkin, wah itu kan sedikit sekali untuk sekian orang. Tapi kan kita utamakan dulu warga DKI Jakarta, toh. Kan begitu. Dan saya yakin bahwa Dinas Kelautan Perikanan kita juga
punya program untuk teman-teman nelayan ini, bukan tidak gitu loh. Anggaran DKI ini cukup banyak untuk itu. Ya, dinas itu kan cuma unit dari suatu lembaga pemerintah DKI. Saya pernah lama bekerja di pemerintah DKI, jadi saya pahamlah itu. Saya lama menjadi staf gubernur Ali Sadikin. Jadi saya cuma statement politik saya bahwa ini proyek reklamasi ini adalah proyek bermasalah jangka panjang, proyek bermasalah selamanya. Oke, Bu Vivin, ini proyek bermasalah selamanya loh. Anda di Kementerian LH juga mengambil peran mengeluarkan kebijakan untuk berjalannya proyek ini. Kami mengambil peran sebagai instansi yang menjaga lingkungan hidup, Mbak. Jadi memang kami bukan seorang politician, kami adalah aparat pemerintah yang harus melayani masyarakat. Walaupun Bang Bestari bilang proyeknya ini proyek politis juga, produknya politis juga. Saya nggak komentar yang itu, tapi dari sisi kami pemerintah, kami membangun sistem, Mbak. Kami membangun sistem, bagaimana sistem itu bisa kemudian memproteksi fungsi lingkungan hidup yang ada, ya. Jadi moga-moga dengan berganti rezim, berganti pemimpin, ketika sistem yang kita bangun itu sudah kokoh, maka nggak gampang digoyang. Oke, ini SK sudah dicabut, sudah dikeluarkan untuk mencabut moratorium. Apa yang akan dilakukan oleh Walhi? Terakhir singkat. Undang-Undang 32 2009 kita dudukkan sebagai regulasi kontrol terhadap kita lebih mendahulukan perlindungan daripada perlindungan untuk lingkungan hidup. Nah, betul kalau misalnya KLHS itu adalah menjadi kita melihat secara keseluruhan. Tapi ingat, AMDAL parsial ini dibahas oleh provinsi yang kemudian ya belum tentu sama pemikirannya di level nasional gitu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita harus maksimal mendudukkan regulasi kontrol ini, termasuk Undang-Undang 27 2007 Junto 1 2014. Baik, saya ingin mengutip kembali satu kalimat dari masing-masing narasumber. Bu Vivin mengatakan soal reklamasi ini pembangunan berkelanjutan. Bang Bestari, 12 juta rakyat dapat akses pantai gratis. Pak Fatwa mengatakan ini proyek bermasalah. Mas Edo menyebutkan Teluk Jakarta makin terancam. Itulah beragam perspektif yang kami hadirkan di dua sisi. Namun reklamasi adalah hal yang lazim dilakukan di berbagai negara. Tapi yang harus diperhatikan kepentingannya untuk siapa. Kami hadirkan di dua sisi, Anda yang memutuskan. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.